Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang metode mubasyarah. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Muhammad Iqbal MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah metode pengajaran bahasa Arab. Silakan disimak ya teman-teman. Selanjutnya kita kenalan dulu ya guys. Jadi kami dari kelompok 2, yang mana anggotanya ada Alfi Umami, Anissa Rizka Maulida, dan Fatimah Zahra, Hidayati, Maya Madina, Mutmainnah, Siti Nur Hafizah, Sri Rabiatul Awaliyah, dan saya sendiri, Wardah, dan Winda Zuraida. Sejarah singkat metode mubasyarah. Metode ini muncul sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap hasil pengajaran bahasa dari metode sebelumnya, metode gramatika terjemah, yang dipandang memperlakukan bahasa sebagai sesuatu yang mati. Pendekatan-pendekatan baru mulai dicetuskan oleh para ahli bahasa di Jerman, Inggris, Prancis, dan lain-lain, yang membuka jalan bagi lahirnya metode baru yang disebut metode langsung. Metode langsung dikembangkan oleh Charles Berlitz, seorang ahli dalam pengajaran bahasa di Jerman menjelang abad ke-19. Di antara para ahli lain yaitu Francois Quinn 1880 sampai 1992, seorang guru bahasa Latin dari Prancis yang mengembangkan metode berdasarkan pengamatannya pada penggunaan bahasa ibu oleh anak-anak. Hubungan antar negara di Eropa mulai terbuka, sehingga menyebabkan adanya kebutuhan untuk saling berkomunikasi aktif di antara mereka. Untuk itu, mereka membutuhkan cara baru belajar bahasa kedua, karena metode yang dirasa tidak praktis dan tidak efektif. Metode ini memperoleh popularitas pada awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika. Pada waktu yang sama, metode ini juga digunakan untuk pengajaran bahasa Arab, baik di negeri Arab maupun di negeri-negeri Islam di Asia, termasuk Indonesia. Selanjutnya adalah pengertian metode mubasyarah. Metode mubasyarah atau yang disebut dengan thariqah mubasyarah adalah suatu cara menyajikan materi pelajaran bahasa asing dengan langkah guru langsung menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa pengantar tanpa menggunakan bahasa ibu dalam kegiatan pembelajaran bahasa. Metode langsung ini bertujuan agar para pelajar mampu berkomunikasi dengan bahasa asing yang dipelajarinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, peserta didik diberi banyak latihan secara intensif. Kata mubasyarah berasal dari kata basyara yubashiru basyaratan, yang artinya langsung. Menurut pendapat William Francis Mackay dalam bukunya Udin Nuha, metode langsung adalah suatu cara menyajikan materi pelajaran bahasa asing dengan langkah guru langsung menggunakan bahasa tersebut tanpa menggunakan bahasa ibu dalam kegiatan pembelajaran bahasa.
Sedangkan menurut Francois Gouin menjelaskan tentang metode langsung adalah seorang guru bahasa Latin dari Prancis yang mengembangkan metode berdasarkan pengamatannya pada penggunaan bahasa ibu oleh anak-anak. Metode ini memperoleh popularitas pada awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika. Pada waktu yang sama, metode ini juga banyak digunakan untuk pengajaran bahasa Arab. Selanjutnya yaitu konsep dasar metode mubasyarah. Konsep dasar dari metode ini yaitu ketika siswa merasa bosan dengan pembelajaran bahasa Arab, maka metode ini diharapkan bisa menumbuhkan semangat belajar siswa, karena metode yang digunakan ini lebih aktif dan tidak diam. Adapun tujuan yang diharapkan dari metode ini adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir dengan bahasa Arab, bukan bahasa ibu. Karakteristik metode mubasyarah. Yang pertama, memberi prioritas yang tinggi pada keterampilan berbicara. Yang kedua, basis pembelajarannya pada teknik demonstratif, menirukan, dan menghafal langsung, di mana murid mengulang-ulang kata, kalimat, dan percakapan berangkat dari contoh-contoh kemudian diambil dari kesimpulan. Yang ketiga, mengenalkan jauh-jauh bahasa ibu pelajar. Jadi, para pelajar itu tidak menggunakan bahasa ibu. Yang keempat, kemampuan komunikasi lisan dilatih secara tepat melalui tanya jawab yang terencana dalam pola interaksi yang bervariasi. Yang kelima, interaksi antar guru dan murid terjalin secara aktif, di mana guru berperan memberikan stimulus berupa contoh-contoh, sedangkan murid hanya merespon dalam bentuk menirukan, menjawab pertanyaan, dan memperagakan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri metode mubasyarah. Yang pertama, materi pelajaran terdiri dari kata-kata dan struktur kalimat yang banyak digunakan sehari-hari. Yang kedua, pengajaran gramatika bersifat fungsional saja. Gramatika diajarkan hanya bersifat sambil lalu dan siswa tidak dituntut menghafal rumus-rumus gramatika, tetapi yang utama adalah siswa mampu mengucapkan bahasa asing dengan baik. Yang ketiga, menggunakan alat bantu peraga. Yang keempat, dalam proses pengajaran senantiasa menggunakan alat bantu atau alat peraga, baik alat peraga langsung, tidak langsung, atau benda tiruan, maupun peragaan melalui simbol-simbol atau gerakan-gerakan tertentu. Yang kelima, bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya. Yang terakhir yaitu menghindari penggunaan bahasa ibu. Ada 3 metode yang sangat lekat dengan metode langsung, bahkan merupakan bagian berkesinambungan dalam metode langsung. Ketiga metode tersebut adalah metode psikologi, at-tariqah as-psikologiyah atau psychological method, metode fonetik, at-tariqah as-sautiyah atau phonetic method, dan alamiyah, at-tariqah at-tabi'iyah atau natural method. Pada prinsipnya, ketiga cabang ini tidak ada perbedaan. Ketiganya memiliki titik tekan dalam penggunaan bahasa asing yang dipelajari secara langsung dalam proses belajar mengajar. Maka, penggunaan bahasa ibu atau bahasa kedua sedapat mungkin dihindari. Yang pertama, metode psikologi. Metode psikologi atau at-tariqah as-psikologiyah atau psychological method disebut metode psikologi karena proses pembelajarannya didasarkan pada perkembangan mental dan asosiasi pikiran. Beberapa ciri yang melekat pada metode ini antara lain: A. Penggunaan benda, diagram, gambar, dan chart untuk menciptakan gambaran mental dan menghubungkannya dengan kata yang diucapkan. B. Kosakata dikelompokkan ke dalam ungkapan-ungkapan pendek yang berhubungan dengan suatu masalah yang masih satu pelajaran. Beberapa pelajaran berkumpul dalam satu bab, sedangkan kumpulan beberapa bab membentuk satu seri.
C. Pelajaran mula-mula diberikan secara lisan, kemudian diberikan bagian demi bagian berdasarkan materi dari buku. D. Jika sangat diperlukan, bahasa pelajar dapat digunakan. E. Pelajaran mengarang baru diperkenalkan setelah diberikan beberapa pelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, metode kedua yaitu metode fonetik. Metode ini dikenal juga dengan metode ucapan. Dalam prakteknya, metode ini mengawali proses pembelajarannya dengan latihan pendengaran, setelah itu dilanjutkan dengan latihan pengucapan kata, lalu kalimat pendek, dan akhirnya kalimat yang lebih panjang. Selanjutnya, kalimat-kalimat tersebut dirangkaikan menjadi percakapan dan cerita. Gramatika diajarkan secara induktif, sedangkan mengarang terdiri atas penampilan kembali tentang apa yang didengar dan dibaca. Metode ini cenderung mudah dipelajari, sebab metode bunyi ini telah diteliti menggunakan seperangkat ilmu linguistik, pedagogik, dan psikologi. Secara bertahap, siswa dikenalkan pada huruf-huruf yang mudah dibunyikan oleh siswa. Kelebihan dari metode fonetik ini yaitu siswa diharuskan untuk mengetahui setiap lambang huruf, jadi siswa lebih cepat hafal fonem. Siswa langsung mengetahui bunyi dari setiap bentuk huruf. Adapun kekurangan dari metode fonetik ini yaitu siswa diharuskan untuk mengetahui setiap lambang huruf, kemudian menyusunnya menjadi kata. Maka membutuhkan waktu yang lama. Apabila tidak diulangi terus-menerus, kebanyakan siswa akan mudah lupa antara bentuk dan bunyi tersebut. Metode ketiga yaitu metode alamiah. Metode ini merupakan kelanjutan dari metode fonetik. Disebut alamiah karena belajar bahasa asing disamakan seperti belajar bahasa ibu. Belajar bahasa ibu biasanya berdasarkan kepada perilaku atau kebiasaan sehari-hari yang berlangsung secara alamiah atau kebiasaan. Oleh sebab itulah, metode ini dinamakan dengan metode alamiah atau metode kebiasaan. Di dalam belajar bahasa ibu, seorang anak memulai menyerap bahasa dengan menyimak dan meniru bahasa yang digunakan oleh orang dewasa. Lalu, ia mengucapkan apa yang ia simak tadi secara berulang-ulang. Adapun perbedaan metode alamiah ini dengan metode-metode lainnya, ada 5 perbedaan. Yang pertama, yaitu berdasarkan teori kebiasaan anak-anak dalam mempelajari bahasa ibunya. 2. Langkah pertama pengajaran adalah bunyi, tanpa buku. Dilanjutkan kemudian oleh pengenalan kata dan kalimat secara lisan yang dilengkapi oleh pengenalan benda dan gambar. 3. Kata dan istilah baru diajarkan melalui kata-kata yang dikenal sebelumnya. 4. Gramatika digunakan untuk membetulkan kesalahan-kesalahan. Dan yang kelima, penggunaan kamus untuk membantu mengingat kata-kata yang sudah dilupakan. Karena seorang anak belajar berbahasa ibu dengan pengulangan yang tidak selalu mendengar bunyi kata dan kalimat dari orang yang sama. Metode ini menganjurkan untuk menggunakan beberapa pengajaran secara bergantian. Kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang keunggulan dan juga kelemahan dari metode mubasyarah. Mari mengetahui tentang keunggulannya terlebih dahulu. Seperti yang teman-teman lihat pada slide, keunggulan metode mubasyarah ada 5, yaitu yang pertama, siswa terampil menyimak dan juga berbicara karena mereka mendapat banyak pelatihan dalam bercakap-cakap, khususnya mengenai topik-topik yang sudah dilatih dalam kelas. Yang kedua, siswa menguasai pelafalan dengan baik seperti atau bahkan mendekati penutur asli. Yang ketiga, siswa mengetahui banyak kosakata dan juga pemakaiannya dalam kalimat. Yang keempat, siswa memiliki keberanian dan juga spontanitas dalam berkomunikasi karena sejak awal telah dilatih untuk berpikir dalam bahasa target sehingga tidak terhambat oleh proses penerjemahan. Yang kelima,
Siswa mengetahui tata bahasa secara fungsional, tidak secara teoritis, artinya berfungsi untuk mengkontrol kebenaran ujarannya. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang siswa terampil menyimak dan berbicara karena mereka mendapat banyak latihan dalam bercakap-cakap, khususnya mengenai topik-topik yang sudah dilatih dalam kelas. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, metode mubasyarah adalah metode yang bertujuan agar para pelajar mampu berkomunikasi dengan bahasa asing yang dipelajarinya. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, peserta didik diberi banyak latihan yang intensif. Dan kemudian dengan latihan-latihan itu, peserta didik akan punya keterampilan menyimak, berbicara, bahkan bercakap-cakap dalam bahasa asing. Lanjut untuk keunggulan yang kedua, yaitu siswa menguasai penghafalan dengan baik, seperti atau bahkan mendekati penutur aslinya. Karena salah satu karakteristik metode mubasyarah adalah basis pembelajarannya yang menggunakan metode demonstratif, yaitu menirukan dan juga menghafal langsung, dan juga peserta didik akan dielakkan jauh-jauh dari bahasa ibunya. Lanjut ke yang ketiga, yaitu siswa mengetahui banyak kosakata dan pemakaian dalam kalimat. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri metode mubasyarah yang materi pembelajarannya terdiri dari kata dan struktur kalimat yang banyak digunakan sehari-hari. Yang keempat, siswa memiliki keberanian dan spontanitas dalam berkomunikasi karena sejak awal telah dilatih untuk berpikir dalam bahasa target sehingga tidak terhambat oleh proses penerjemahan. Kalau Ulun boleh mencontohkan, teman-teman pasti masih ingat di semester 3 kemarin kita punya satu mata kuliah yang mana di situ kita menghafalkan kurang lebih 500 mufradat bahasa Arab yang kemudian akan diujikan setiap minggunya dan ditambah lagi hafalan barunya juga, dan sampai pada akhir semester kita ujian final. Di situ karena kita udah punya modal 500 mufradat tadi dan juga udah latihan yang cukup setiap minggunya, maka kita punya keberanian untuk hadir di dalam kelas, bertatap muka langsung dengan alim, menjawab pertanyaan alim dengan tepat dan benar. Karena sudah punya cukup modal tadi, akhirnya kita punya keberanian. Dan yang terakhir adalah siswa mengetahui tata bahasa secara fungsional, bukan secara teoritis, yang artinya berfungsi untuk mengkontrol kebenaran ujarannya. Selanjutnya itu kelemahan metode mubasyarah. Yang pertama, kemampuan pelajar dalam membaca maupun memahami dalam pelajaran itu lemah. Kenapa? Karena materi dan juga latihan-latihan yang disajikan itu menekankan keterampilan berbahasa lisan. Jadi dalam materi maupun latihan itu siswa lebih ditekankan gitu menggunakan keterampilan berbahasa lisan. Maksudnya itu berbahasa lisan itu seperti berbicara. Selanjutnya, menuntut para guru yang ideal dari segi keterampilan berbahasa dan kelincahan dalam penyajian materi. Jadi, kelemahannya itu guru itu dituntut untuk ideal, maksudnya profesional nih dalam mengajarnya, baik itu dari segi keterampilan berbahasanya dan kelincahan dalam penyajian materi. Selain itu mempunyai prinsip lebih tepat untuk digunakan dalam kelas kecil yang jumlahnya tidak banyak. Jadi metode mubasyarah ini lebih tepat digunakan ketika di dalam kelas yang kecil dan sedikit mata pelajarannya dan juga sedikit orangnya. Terus terbuangnya waktu untuk menjelaskan makna satu kata abstrak. Metode mubasyarah ini menggunakan waktu yang lebih banyak sehingga bisa terbuang
karena menjelaskan satu makna dari abstrak. Abstrak itu lintasan. Terlalu membesar-besarkan persamaan antara pemerolehan bahasa pertama dan kedua. Jadi persamaan antara kedua bahasa itu dibesar-besarkan, maksudnya dicari lagi nih lebih dalamnya gitu dari bahasa pertama dan bahasa kedua. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan metode mubasyarah. Langkah yang pertama yaitu guru memulai pelajaran dan mulai menyajikan materi secara lisan dengan menggunakan bahasa Arab secara langsung. Misalkan pada materi ada kata kitabun. Jadi, guru mengucapkan satu kata itu, yaitu kata kitabun, dengan menunjukkan bendanya atau gambar benda tersebut. Jadi, setelah guru mengucapkan, maka para pelajar menirukan berkali-kali, sampai benar pelafalannya dan faham akan maknanya. Dan dilanjutkan dengan langkah yang kedua, yaitu berupa tanya jawab, dengan kata tanya, ma, hal, aina, dan sebagainya, sesuai dengan tingkat kesulitan pelajaran. Misalkan pada kata kitabun tadi dibuat menjadi tanya jawab, maka akan seperti ini. Pertanyaannya, aina kitabun? Maka jawabannya hadza kitabun. Jadi tanya jawab di sini dilakukan secara langsung atau secara lisan. Setelah guru yakin bahwa pelajar menguasai materi yang disajikan, baik dalam pelafalan maupun pemahaman makna, maka langkah yang ketiga yaitu siswa diminta membuka buku teks. Guru memberikan contoh bacaan yang benar, kemudian siswa diminta untuk membaca secara bergantian. Langkah yang keempat yaitu dengan menjawab secara lisan pertanyaan atau latihan yang ada dalam buku, dilanjutkan dengan mengajarkannya secara tertulis. Dan yang terakhir, bacaan umum yang sesuai dengan tingkatan siswa itu diberikan sebagai tambahan. Misalnya berupa cerita humor, cerita yang mengandung hikmah, dan bacaan yang mengandung ungkapan-ungkapan indah. Karena pendek dan menarik, maka siswa akan menghafalkannya di luar kepala. Baiklah teman-teman, demikian presentasi dari kelompok 2. Salah mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menyimak dan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat silahkan di-share ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.